Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Kali ini teman-teman semua akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah ya. Baik, berikut pemaparan materinya. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Baik ya, ini merupakan materi di kelas 12. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah ya. Ini jadi agenda hari ini seperti itu. Kita langsung saja ke materinya. Ini dia. Jadi ada beberapa kaidah kebahasaan yang nanti akan kalian pelajari. Yang pertama yaitu adanya pronomina, frasa adverbial, verba material, konjungsi temporal, dan kalimat majemuk. Langsung saja kita ke yang pronomina terlebih dahulu. Baik, kita fokus di sini. Yang pertama adalah pronomina ya. Apa sih itu pronomina? Nah, ini pronomina merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau secara tidak langsung ya. Jadi kata ganti, ini sebenarnya pronomina itu intinya adalah kata ganti. Itu kata ganti orang ataupun kata ganti sesuatu ya. Yang pertama ada kata ganti orang. Ini yang pertama adalah tunggal ya, kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya, aku, beta, sahaya seperti itu. Kemudian kata ganti orang jamak ya, kata ganti orang pertama jamak. Jadi bisa saja ada kata kami dan juga kita. Nih, kami, kita ya. Itu merupakan kata ganti orang pertama jamak. Kemudian ada kata ganti orang kedua tunggal, yaitu ada kata kamu, engkau, kau, anda, dan dikau. Kemudian kata ganti orang kedua jamak, yaitu adalah kata kalian, ya, mereka, dan lain sebagainya. Kemudian kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, ini ada kata ganti orang ketiga juga. Itu ada dia, ia, beliau, dannya. Kemudian ada kata ganti orang ketiga jamak. Ini ada kata mereka, segerombolan ataupun sekumpulan, seperti itu bisa saja ya. Jadi sekali lagi, pronomina ini merupakan kata ganti benda dan juga bisa menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung ya. Itu pronomina. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua ada frasa adverbial. Nah, ini. Apa sih itu frasa adverbial? Nah, frasa adverbial adalah frasa yang kelompok kata di dalamnya itu dibentuk dengan keterangan kata sifat ya. Jadi adverbial itu sendiri adalah kata sifat. Frasa itu adalah sekelompok kata ya, atau kelompok kata. Berarti lebih dari satu. Nah, berarti di sini adalah kata sifat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Contohnya, sangat baik. Kata baik ini adalah intinya, dan kata sangat itu merupakan pewatasnya atau pembatasnya seperti itu ya. Kemudian agak besar, ini kan ada dua kata ya. Jadi dari satu ataupun jadi ada satu, dua. Di sini ada kata agak dan besar. Besar itu sendiri adalah sifat, agaknya itu adalah pewatasnya atau pembatasnya. Dan nomor 3 kita cermati lagi, kurang pandai. Berarti kata pandai ini merupakan kata sifat, kurangnya itu adalah tadi pewatasnya. Jadi kurang pandai ini merupakan frasa ya. Ada dua kata, ada kurang dan juga pandai. Jadi ada dua kata merupakan frasa ya. Dan hampir baik, lebih pandai, agak kuat, dengan heran, dan lain sebagainya. Itu merupakan frasa adverbial. Jadi sekali lagi, kalau ada dua kata yang menunjukkan adanya sifat, itu merupakan frasa adverbial. Baik, seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan pada kolom komentar ya nanti ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga itu ada verba material. Verba itu sendiri adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses, perubahan, atau kondisi yang bukan termasuk dalam sifat. Di sisi lain, verba material adalah kata kerja imbuhan yang menunjukkan tindakan fisik ya, dilakukan seseorang. Jadi, verba material itu sendiri ada ciri-cirinya. Yang pertama berupa perbuatan fisik,
terjadi dalam sebuah kejadian atau peristiwa dibentuk dari kata benda atau nomina. Jadi, agar kalian lebih paham, mari kita simak contoh dan kalimat verba material ya sebagai berikut. Contoh katanya terlebih dahulu, ada kata mengetik, mendengar, dan juga memukul. Nah, contoh kalimatnya adalah ini yang melihat ya. Contoh dari kata melihat. Melihat itu sendiri kan verba material ya, karena menunjukkan suatu perbuatan tindakan fisik. Nia melihat dua orang tetangga baru di sebelah rumah. Jadi kalau ditanya mana verba materialnya, itu melihat. Ya, perbuatannya seperti apa? Nia melihat dua orang tetangga baru di sebelah rumah. Jadi ada kata melihat di sana ya. Contoh lain, verba materialnya itu adalah membaca. Kalimatnya, adik sedang membaca buku di ruang keluarga. Jadi si adik sedang membaca buku. Ya. Menulis, Vicky menulis buku harian setiap pulang sekolah itu ya. Jadi kalau ditanya mana verba materialnya, itu kata menulis, juga ada kata melihat, dan juga ada kata membaca seperti itu ya. Sekali lagi, verba material itu adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik material ya. Verba itu kata kerja, material itu tindakan fisik. Ya, itu ya. Kita lanjutkan. Konjungsi temporal. Baik, kita fokus lagi di sini. Konjungsi temporal adalah hubungan atau pertalian waktu antara proposisi dengan proposisi yang lain menunjukkan terjadinya peristiwa dari tahap awal dan dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Jadi, maksudnya konjungsi temporal itu cara mudahnya seperti itu ya. Konjungsi itu sendiri adalah kata hubung. Temporal itu adalah menunjukkan sebuah urutan waktu. Jadi, kata lain dari konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Seperti itu ya. Contohnya, di sini ada kata-kata yang menunjukkan urutan waktu ya, konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Yang pertama adalah kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, sesudahnya, awalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Jadi, kata kemudian itu termasuk ke dalam kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Selanjutnya juga sama ya. Contohnya misal saya sedang membaca buku, kemudian gitu ya. Atau kata lain adalah selanjutnya. Setelah saya makan, selanjutnya piringnya akan saya cuci, seperti itu. Selanjutnya seperti itu ya. Nah, itu merupakan konjungsi temporal. Saya kira semuanya sudah paham. Nah, kalau belum paham seperti yang tadi saya sebutkan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan langsung memberikan sebuah tanggapan ya. Baik, ini yang terakhir ada kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat, atau lebih sekali lagi, kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Sebagai contoh, ayah menulis surat sambil adik berdiri di sampingnya. Ya, pola kalimat yang pertama adalah ayah menulis surat, dan pola kalimat yang kedua adalah adik berdiri di sampingnya. Jadi ini merupakan kalimat majemuk. Jadi ada dua kalimat di dalam sebuah kalimat, gitu ya. Jadi ada dua pola kalimat di dalam sebuah kalimat. Di situ termasuk kalimat majemuk, ya. Kalau kalimat tunggal berarti hanya cukup ayah menulis surat, seperti itu kalimat tunggal. Tapi kalau kalimat majemuk, ya, berarti ada dua kalimat di sana. Ayah menulis surat sambil adik berdiri di sampingnya. Yang kedua adalah adik berdiri di sampingnya. Baik, kita lihat contohnya. Ada kalimat majemuk setara dan juga kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara ini berarti ada dua pola kalimat yang menunjukkan strata yang sama. Wati pergi ke pasar, sedangkan Iwan berangkat ke bengkel. Nah, ya, sama-sama berangkat atau pergi. Jadi itu termasuk kalimat majemuk setara. Dengan adanya konjungsi sedangkan. Kalimat majemuk bertingkat berarti ada dua pola kalimat yang memiliki strata yang berbeda. Contohnya, ayah mencuci motor ketika matahari berada di ufuk timur. Jadi ada kata ketika di sana ya.
Itu merupakan kalimat majemuk bertingkat. Ada dua pola yang menunjukkan sesuatu yang berbeda hal. Ayam mencuci motor dan matahari berada di ufuk timur. Itu merupakan kalimat majemuk ya. Demikian kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.